Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini insya Allah kami dari kelompok Bahasa Indonesia akan memaparkan materi mengenai konsep dan pembuatan media pembelajaran bahasa Indonesia berbasis multiliterasi, integratif, dan diferensiatif atau yang disingkat dengan MID. Mata kuliah pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia di MI ini diampu oleh Bapak Haji Aziz Saifuddin MSI. Kelompok kami, yaitu kelompok 8, beranggotakan Irma Masropah, kemudian saya, Laila Jahra, selanjutnya ada Nyimas Ise, dan terakhir ada Puput Rizkiani. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan mendiskusikan yang pertama pengertian media pembelajaran, selanjutnya ada konsep dasar media pembelajaran, manfaat media pembelajaran, bentuk-bentuk media pembelajaran bahasa Indonesia berbasis MID, dan yang terakhir akan merancang media pembelajaran, ada pop-up, word wall, dan puisi akustik. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja ke pengertian media pembelajaran. Teman-teman bisa baca PPT-nya. Nah, secara bahasa, media itu sendiri dapat diartikan sebagai pelantara atau pengantar. Sedangkan secara terminologis, media pembelajaran dapat diartikan sebagai seluruh perantara, dalam hal ini bahasa atau alat yang dapat dipakai untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, Sukimin sendiri menjelaskan lebih lanjut bahwa media pembelajaran yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta kemauan peserta didik sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Nah, di dalam perkembangan terkini, media itu biasanya lebih disederhanakan lagi ke dalam dua dikotomi, yaitu ada perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Nah, contoh perangkat keras itu apa saja? Ada radio, televisi, LCD, komputer, dan sebagainya gitu. Sedangkan contoh perangkat lunak ialah segala informasi dalam pemrograman itu sendiri, seperti e-book, film, sandiwara, bagan, dan nanti dijelaskan di akhirnya di simulasi ada juga bentuk software ini. Nah, mungkin itu ya pengertian media pembelajaran. Selanjutnya mengenai konsep dasar media pembelajaran yang akan dijelaskan oleh Isye. Kepada Isye dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Kali ini untuk selanjutnya yaitu konsep dasar media pembelajaran. Pembelajaran yakni suatu kegiatan berkomunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan pesan dari pusat pesan dengan menggunakan saluran atau media. Dan penerimaan pesan ini adalah komponen komunikasi. Umumnya media pembelajaran ini adalah sebuah proses pembelajaran yang identik dengan usaha seorang guru berkomunikasi dengan siswanya. Dengan begitu, guru akan menciptakan pembelajaran yang menarik dan efektif bersama siswa. Selain daripada media pembelajaran menjadi suatu kegiatan komunikasi dalam penyampaian materi pembelajaran, terdapat fungsi lain dari media pembelajaran, yang diantaranya adalah satu, fungsi media pembelajaran sebagai sumber belajar, di mana dapat diketahui bahwa media pendidikan atau lebih akrab dikenal sebagai sumber belajar, ini memiliki makna tersirat, artinya ketangkasan atau keaktifan, yaitu memiliki tugas sebagai penyalur, penyamai, penghubung, dan lain sebagainya. Secara garis besar,
bahwa sumber belajar adalah fungsi utama dari media pembelajaran. Kemudian yang kedua, media pembelajaran sebagai fungsi semantik, di mana fungsi ini menambah arti kata memiliki bermakna, serta dapat dipahami oleh anak didik. Kata dan bahasa tersebut seperti lambang dari isi keyakinan, pikiran, dan perasaan. Kemudian yang ketiga, media pembelajaran sebagai fungsi manipulatif, di mana dasar dari fungsi berjenis manipulatif ini terdapat dalam ciri-ciri umum seperti pada kemampuan media pendidikan untuk merekam, kemampuan untuk melestarikan, kemampuan untuk merekonstruksikan, kemampuan untuk menyimpan, dan kemampuan untuk mentransportasi suatu peristiwa atau objek. Nah, untuk yang kemudian adalah manfaat dari media pembelajaran. Secara umum, manfaat media dalam proses pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara guru dengan siswa, sehingga pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Hamalik mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, bahkan membawa pengaruh psikologis terhadap siswa. Adapun menurut Kemp dan Dayton 1985 mengidentifikasi beberapa manfaat media dalam pembelajaran, yaitu satu, penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Yang keempat, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Yang kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Yang keenam, media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana aja dan kapan saja. Yang ketujuh, media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Yang kedelapan, dapat merubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Baik, mungkin sekian dari saya, moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nyimas Isi yang telah memaparkan materi mengenai manfaat media. Selanjutnya, yaitu materi terkait bentuk-bentuk media pembelajaran bahasa Indonesia berbasis MID yang akan dipaparkan oleh Saudari Puput Rizkiani. Kepada Puput, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait bentuk-bentuk media pembelajaran bahasa Indonesia berbasis multiliterasi, integratif dan diferensiatif atau biasa disingkat dengan MID. Nah, ragam media pembelajaran ternyata sudah banyak dikembangkan oleh para praktisi pendidikan, misalnya seperti Kemp dan Smiley. Di sini mereka membagi media pembelajaran ke dalam 8 kelompok, yaitu pertama ada media cetak, kedua OHP, ketiga perekaman video tape, keempat slide dan film, kelima penyajian dengan multigambar, keenam rekaman, ketujuh video tape dan video disc, dan 8 media interaktif. Sedangkan Asyar membagi media pembelajaran ke dalam 4 kelompok, yaitu pertama media visual, media audio, lalu media audiovisual dan multimedia. Lalu ditambahkan lagi lebih lengkapnya oleh pribadi. Menurut beliau, media pembelajaran dibagi dalam 8 bagian, yaitu pertama orang, kedua objek, ketiga teks, keempat audio, kelima visual, keenam video, ketujuh komputer multimedia,
Kedelapan, jaringan komputer. Nah, berdasarkan dari pendapat ahli di atas, maka media pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran bahasa Indonesia adalah pertama media teks, kedua media objek, ketiga media gambar, keempat media audiovisual, dan kelima media digital. Media teks, pertama kan media teks ya. Media teks ini dapat diterapkan pada pembelajaran dengan metode berbasis proyek, di mana peserta didik dilatih untuk terbiasa membaca dan menulis. Jenis bacaan bisa disesuaikan dengan minat peserta didik. Tingkat kesulitan dari jenis teks juga bisa disesuaikan. Keragaman jenis teks yang bisa didapat dari berbagai sumber. Jadi tidak ada kendala lagi dalam mendapatkan sebuah sumber bacaan. Hasil bacaan dituangkan dalam bentuk laporan, dan setelah itu peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil laporan dari bacaan mereka. Selanjutnya ada media objek. Nah, penggunaan media ini mampu menarik perhatian siswa karena dengan melihat objek secara nyata. Sebagai salah satu contoh media objek yaitu komputer, yang mana komputer ini bisa digunakan dalam pembelajaran langkah-langkah mengoperasikan alat elektronik. Nah, media tersebut juga bisa digunakan sebagai objek menulis dan berbicara. Lalu selanjutnya ada media gambar. Media gambar dikelompokkan menjadi 8 ya. Pertama foto, kedua gambar seri, ketiga gambar karikatur atau komik, keempat gambar poster, kelima gambar bagan, keenam gambar peta atau dena, ketujuh gambar grafik, kedelapan gambar diagram. Nah, di sini seringkali terjadi kesalahan terkait keterampilan menulis, yang mana adanya ketidakruntutan dalam menyampaikan ide. Media gambar seri, nah di sini dapat membantu peserta didik dalam mengungkapkan ide. Dalam keterampilan membaca, kemampuan peserta didik membaca data berupa grafik, tabel, dan diagram akan semakin terlatih. Dalam keterampilan berbicaranya, penggunaan foto dan gambar komik bisa dijadikan sebagai alat pendukung agar presentasi semakin menarik. Dalam keterampilan menyimak, dengan penggunaan peta atau dena, peserta didik bisa mendapat pengetahuan dari disiplin ilmu lainnya seperti geografi. Selanjutnya ada media audiovisual. Nah, media audiovisual ini kita sering menemukannya. Salah satu contohnya itu adalah menggunakan video pembelajaran. Kita sering kali ya membuat sebuah video pembelajaran untuk siswa. Nah, yang mana video pembelajaran itu kan dirancang, dikembangkan, dan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada media digital. Nah, salah satu pemanfaatan ragam media dalam model pembelajaran yang dilaksanakan 3 tahun terakhir ini yaitu digital learning atau kita sebut e-learning. Nah, di kampus kita tercinta juga memakai e-learning yaitu yang seringkali disebut dengan e-nous, karena mungkin dalam situasi pandemi COVID-19 kita menjadi belajar secara jarak jauh. Nah, di mana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tentunya harus memacu gairah untuk melakukan upaya peningkatan kualitas pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi secara tepat guna. Nah, pemanfaatan ini disebut dengan sistem yang disebut pembelajaran digital, seperti itu. Nah, apalagi kecakapan multiliterasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia akan menjadi sebuah kompetisi yang positif dalam dunia pendidikan. SDM yang baik dari pendidik maupun peserta didik akan digali dan dibentuk sehingga semakin menguasai kecanggihan teknologi dan memanfaatkannya lebih luas lagi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Nah, baik. Terima kasih kepada Saudari Puput. Selanjutnya, yaitu merancang media pembelajaran, ada pop-up, word wall, dan puisi akuistik yang akan disampaikan oleh Irma Masropah. Kepada Irma, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Baik, yang terakhir yaitu ada merancang media pembelajaran, pop-up, word walls, dan puisi akustik. Nah, media pop-up book ini merupakan sebuah alat peraga 3 dimensi yang dapat menstimulasi imajinasi anak serta menambah pengetahuan sehingga dapat mempermudah anak dalam mengetahui penggambaran bentuk suatu benda, memperkaya pembendaharaan kata, serta meningkatkan pemahaman anak. Jadi bisa dikatakan juga dapat sih memahami sesuatu yang masih abstrak gitu, menggunakan media tersebut. Nah, yang kedua itu ada media word wall. Nah, ini merupakan media berbasis website yang dapat digunakan untuk membuat media pembelajaran seperti kuis, menjodohkan, memasangkan pasangan anagram, acak kata, pencarian kata, mengelompokkan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu ada puisi akustik. Musikalisasi puisi merupakan kegiatan mengkolaborasikan pembacaan puisi dengan diiringi musik yang bertujuan untuk memberikan penghayatan secara mendalam terhadap puisi yang disajikan. Baik, yang selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara merancang media tersebut. Nah, di sini kami menggunakan link YouTube ya, biar teman-teman dapat melihatnya secara langsung dan lebih jelas bagaimana cara merancang media tersebut. Yang pertama ada media pop-up book. Untuk yang pop-up. Oke. Oke, di sini ada contoh dari media pop-up book ya. Ada bagaimana cara-cara membuat media pembelajaran pop-up ini. Yang pertama itu kita harus merencanakan dulu tema desainnya seperti apa, kemudian gambar ilustrasinya, terus penampilannya seperti apa, terus karakteristik untuk yang menjadi target audiensnya itu juga harus ditentuin. Kemudian dalam proses mendesainnya, nah, dalam proses desain ini ada beberapa langkah, yaitu yang pertama mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan buku, pop-up, kemudian yang terdiri atas ada gunting, cutter, penggaris, mesin print, dan laptop. Nah, kemudian pada bahan terdiri dari paper A3,
paper A2, kertas karton, double tip, lem, pensil, dan sketchbook. Terus kemudian menyiapkan kertas gambar A3 dan melipatnya menjadi 2 bagian untuk membuat thumbnail dan dummy. Kemudian ada proses pewarnaan. Pada proses pewarnaan, pemilihan warna didasarkan atas kecenderungan anak-anak yang lebih menyukai warna-warna. Nah, biasanya anak SD itu suka warna yang lebih mencolok. Jadi kita harus menyesuaikan dengan usia mereka. Kemudian yang selanjutnya itu ada proses percetakan. Kertas yang digunakan untuk mencetak adalah jenis kertas paper 260 gram, atau di sini bisa menyesuaikannya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian perancang memilih menggunakan jenis kertas ini adalah kertas selain tebal, kertas ini mempunyai dasar kertas yang mengkilap sehingga tidak perlu lagi menggunakan proses laminasi atau pelapisan kertas. Nah, kemudian ada proses cutting atau pemotongannya. Pada proses ini dilakukan pemotongan komponen-komponen pop-up untuk disusun menjadi gambar timbul menyerupai 3 dimensi yang mempunyai ruang. Pemotongan ini dilakukan dengan menggunakan alat cutter pen, penggaris, dan gunting. Nah, proses penyusunan komponen yang sudah dipotong-potong dijadikan menjadi satu dengan proses melipat dan direkatkan. Nah, untuk videonya, untuk contohnya maksudnya sudah tadi terlihat ya oleh teman-teman di YouTube. Nah, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Itu untuk media yang pop-up. Nah, yang selanjutnya ada media berbasis website atau word wall. Nah, di sini sudah ada bagaimana langkah-langkahnya dalam membuat media tersebut. Mohon maaf Ibu Moderator, ini memang tidak ada suaranya ya? Oh, nggak ada ya? Ya, tidak ada. Bentar. Untuk membuat media pembelajaran. Ada banyak template yang telah disediakan oleh WordWall yang dapat langsung digunakan oleh pendidik. Contohnya, match up, mencocokkan kata dengan definisinya, game show quiz, pertanyaan pilihan ganda dengan fitur batas waktu dan bonus, true or false, memilih jawaban benar atau salah dengan limit waktu, word search, mencari kata, dan masih banyak jenis permainan lainnya. Selain dapat digunakan secara online, media pembelajaran yang telah dibuat dapat diunduh dan dicetak. Hal ini membantu guru ketika melakukan pembelajaran di kelas seperti biasa atau kelas offline. Contoh permainan WordWall. Nah, berikut ini akan saya tunjukkan contoh dari permainan WordWall yang saya buat menggunakan jenis template Whack-A-Mole. Whack-A-Mole ini merupakan jenis permainan yang digunakan dengan cara memukul tikus tanah yang muncul dari dalam tanah. Jadi pertanyaan yang ada pada permainan ini adalah pilih
yang merupakan binatang nokturnal. Jika masih penasaran dengan jenis game yang lain, berikut adalah contoh lain dari template yang disediakan oleh Wordwall. Nama templatenya adalah Maze Case, template game yang mirip dengan arcade Pac-Man. Nah, itu ya teman-teman, contoh atau bagaimana cara merancang media pembelajaran berbasis website tersebut atau Wordwall. Nah, teman-teman bisa melihatnya ya sebenarnya banyak gitu ya di YouTube. Teman-teman bisa lebih melihat lagi yang lebih jelasnya lagi. Nanti kita mencoba belajar membuat gitu. Nah, yang terakhir ini ada media pembelajaran puisi akustik ya atau musikalisasi puisi. Nah, di sini ada contohnya seperti teman-teman juga sudah mengetahuinya ya dari musikalisasi puisi itu. Oke, baik. Itu ya contohnya teman-teman bagaimana musikalisasi puisi itu. Nah, baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Demikian, terima kasih. Dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Irma yang telah menjelaskan dan juga sekaligus simulasi ya penggunaan media pembelajaran. Nanti teman-teman bisa juga ikut untuk membuatnya. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan yang akan disimpulkan oleh Saudari Irma. Baik, terima kasih. Nah, dari materi yang telah kita sama-sama sampaikan ya, dapat disimpulkan bahwa dalam menunjang kegiatan belajar dan mengajar serta meningkatkan ketertarikan dan minat dan motivasi siswa pada mata pelajaran tertentu atau khususnya dalam hal ini yaitu dalam bahasa Indonesia. Nah, penyampaian materinya itu tentunya harus dilakukan dengan berbagai metode serta menggunakan media pembelajaran yang menarik sesuai dengan tingkatan belajar siswa. Nah, dengan adanya media pembelajaran yang menarik tersebut dapat memotivasi siswa dalam mata pelajaran yang disampaikan. Maka hal ini juga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Salah satu cara untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar tersebut adalah dengan menerapkan media pembelajaran yang tepat pada anak usia sekolah dasar. Dengan melakukan pendekatan serta memasukkan unsur-unsur yang disukai oleh anak SD gitu ya, seperti ada yang ada gambarnya, kemudian suara serta permainan. Nah, salah satu contohnya yaitu kita bisa menggunakan media pembelajaran berbasis MID tadi yang telah kita bahas.
Nah, mungkin itu kesimpulan dari materi kita pada kali ini. Mungkin dicukupkan sekian, dikembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para pemateri yang telah memaparkan materinya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 8. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.